Halo semuanya, kembali lagi sama Rina di sini. Selamat datang di channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali di sini, kenalin aku Rina. Aku biasanya ngevlog tentang perfumes, traveling, tapi berhubung lagi corona, jadi agak-agak banting setir sekarang vlognya. Terus juga apa ya, tips-tips tinggal-tinggal di tempat tertentu. Terus sudah gitu juga pengalaman waktu traveling segala macam, karena dulu kebetulan aku mantan pramugari gitu. Nah, hari ini sesuai sama judulnya gitu, aku mau share ke kalian, siapa tahu ada yang kebetulan memang berencana ke Turki untuk tinggal di sana ataupun mau holiday aja. Aku mau share-share tips ke kalian yang kebetulan aku sempat tinggal di sana sekitar 5 tahunan. Meskipun sekarang masih sih, cuman aku lebih banyak tinggal di Belgia untuk saat ini gitu. Turki itu kan maksudnya Istanbul ya khususnya, karena Turki itu sebenarnya gede ya, agak-agak kayak Indonesia gitu. Jadi nggak cuman kecil kayak Belgia kan kecil banget gitu kan. Kalau di Turki itu besar gitu. Dan Istanbulnya aja pun itu terbagi dari dua gitu. Jadi bagian Eropa sama bagian Asia. Nah, kebetulan kemarin aku tinggalnya yang di daerah Europe-nya ya gitu. Eh, Menurut aku Turki itu terutama di Istanbul ya, itu exciting banget tinggal di sana gitu. Nggak, istilahnya nggak ada matinya gitu. Kayaknya rolling terus ya. Ada mirip-miripnya lah sama Jakarta gitu ya. Eh, Trafiknya sama gitu ya, cuman kayaknya sih lebih parah di Jakarta kalau masalah macet, itu parah banget. Tapi di Turki juga lumayan. Tapi yang aku suka, at least transportnya tuh lumayan oke gitu loh, kalau dibanding sama negara-negara tertentu gitu, kayak di sini gitu. Susah gitu dan mahal kalau kita ngomongin taksi ya. Kalau di Jakarta gitu kan masih affordable lah ya gitu. Terus kalau di Turki juga sama kayak di Istanbul, banyak di mana-mana kamu bisa nemu taksi, dan kedua juga harganya masih affordable, masih masih wajar-wajar aja lah gitu ya. Terus juga di Istanbul ya, kita ngomong Istanbul ya, kadang suka lupa. Di Istanbul juga ada kayak metro mini gitu loh, kayak Kopaja. Jadi mereka di sana juga ada yang kayak gitu. Jadi kalau di Europe itu kan amat sangat teratur. Jadi mereka tuh kayak ada tram, ada kereta, ada bis juga ada, tapi kan nggak bisa yang turun sembarangan. Itu pasti di halte gitu. Nah, kalau di Turki, di Istanbul itu ada kayak Kopaja yang mereka bisa nurunin penumpang di mana aja, yang ngangkut penumpang di mana aja gitu. Semua pasti ada plus dan minusnya ya, hal-hal kayak gitu. Terus udah gitu, kita ngomongin yang enaknya dulu atau yang kurang enaknya dulu nih. Cuma semoga nggak ada yang tersinggung atau apa gitu kan. Ini semua adalah my own personal experience ya, yang aku mau share ke kalian. Mungkin ada orang yang tinggal di Turki juga lama, tapi mungkin dia punya experience-nya beda sama yang aku. Jadi ini aku mau share yang kebetulan aku experience waktu di sana gitu ya. Kita ngomongin plusnya dulu aja ya. Plusnya nih ya, orang Turki itu mereka amat sangat concern dengan appearance. Jadi dia berpakaiannya gimana, their look gimana gitu ya, amat sangat take care sama mereka, bajunya apa atau make upnya atau apa segala macam. Jadi appearance itu penting buat mereka, itu yang aku lihat ya. Dan kadang juga aku lihat orang pakai yang bermerek-merek apa segala macam gitu. Aku pikir wow gila gitu kan, di orang Turki tajir-tajir ya, bajunya merek-merek semuanya gitu. Ternyata enggak juga, enggak selalu kayak gitu, karena ternyata di Turki itu kan salah satu negara yang produce kayak tekstil segala macam ya. Itu banyak kan kalau kalian lihat di kayak merek-merek tertentu, kalian lihat made in Turkey gitu kan. Itu memang benar, kualitasnya pun bagus. Jadi kadang
apa, kita ngelihat itu kayak merek, padahal itu KW-KW atau apa, tapi kelihatan bagus gitu. Jadi buat mereka tuh memang penting, appearance itu penting gitu. Terus aku inget something. Jadi pernah aku lagi orang tua lagi visit aku di Turki gitu kan. Ibu bapak aku main ke Turki visit aku gitu. Terus aku lagi mau ngajak makan gitu kan. Kita lagi mau keluar mau makan gitu. Terus tahu-tahu ini di luar, bukan di mall gitu. Jadi kayak ada street yang ada banyak restoran, cafe gitu. Nah, terus tiba-tiba orang tua aku bilang gini, Rina itu ngapain tuh orang di tempat sampah gitu kan. Terus aku lihat gitu, ada, jadi memang ada cowok gitu lagi apa sih, I don't know gitu, lagi ngumpet-ngumpet tempat sampah gitu. Terus itu ngapain dia kan, karena kenapa aneh, karena dia pakai jas guys, pakai jas yang kayak orang kerja kantoran gitu, serius nggak bohong, ini pakai jas dan pakai dasi juga. Nah makanya orang tua aku bingung, itu ngapain dia ada di situ. Ternyata maaf ya, ternyata dia pemulung guys. Jadi di sana pun orang Turki ya mungkin jasnya bukan yang the best jas atau the best style atau yang rapi-rapi amat gitu, cuman ya di Indonesia mana pernah sih kita ngeliat kayak gituan gitu kan, makanya kita kaget ngeliat kayak gituan. Terus memang semua orang pokoknya sukanya rapi di sana ya, orang Turki tuh senangnya rapi. Terus ceweknya juga suka ya, ada yang seneng bersolek, ada yang enggak ya. Dan aku suka orang cewek Turki gitu, dia tuh ada yang menor banget ya, terus tapi ada yang alami banget, natural, yang cantik banget, dia nggak pakai apa-apa udah cantik banget. Dan orang Indonesia kan kayaknya suka banget ya sama muka-muka Turki karena terlalu bule banget, tapi Asia banget juga enggak. Jadi dia tuh kayak mix gitu kan, kayak mukanya tuh muka-muka Indo kan. Orang kita tuh sukanya yang kayak gitu kan. Nah, orang Turki kayak gitu. Aku suka lihat ceweknya cantik gitu, alami, nggak pakai apa aneh-aneh gitu. Tapi ada yang suka yang menor banget gitu. Jadi ya gitulah. Terus ada cowoknya juga yang apa, maco banget gitu ya mukanya. Aku suka juga lihat muka-muka kayak gitu ya. Cuma ya itu tadi, pokoknya intinya mereka suka pakai apa, harus rapih gitu. Dan kalau perempuannya juga kayak istri-istri gitu ya, dia tuh senangnya bersih-bersih rumah guys. Jadi rumahnya tuh selalu bersih-bersih, dia senangnya pokoknya bersih-bersih. Semua teman-temanku tuh cerita kayak gitu mereka tuh meskipun stressful atau apa, memang itu udah suatu kulturnya dia gitu, bersih-bersih. Jadi waktu ada orang tuaku lagi ke Turki, sampai ibuku tuh bilang gitu, kan aku ada mbak waktu di Turki gitu, itu Rina, waduh kayaknya nggak pernah deh seumur-umur ngeliat orang bersihin rumah sampai kayak gitu, bersih-bersih banget gitu, yang oh my god, emang bener sih, emang bener. Kebetulan si mbak yang kerja sama aku waktu di Turki itu amazing, dia emang amazing. Jadi kebetulan aku laki aja, ada teman tetanggaan gitu, dan dia kebetulan pada saat itu orang Turki mau pindah ke Amerika. Nah terus dia ada si mbaknya ini, jadi dioper ke aku gitu. Jadi seneng banget, kerjanya oke, terus juga bisa dipercaya, karena buat aku penting banget ya hal-hal kayak gitu penting untuk bisa percaya orang yang ada di rumah kita gitu. Terus what else, orang Turki itu guys, kalau kalian kebetulan mau pindah like I said gitu ya, berkeluarga, punya anak, dan atau mau liburan aja terus bawa anak-anak, don't worry. Di Turki itu, di seluruh penjuru Turki, mereka tuh kids friendly banget. Orang Turki tuh familiar banget. Dia tuh apa ya, oh seneng sama anak kecil, pokoknya seneng sama anak kecil. Jadi aku banyak banget kenangan-kenangan yang amat sangat luar biasa di Turki, yang bikin haru, bikin apa ya, wow gitu, tercengang bahwa zaman sekarang masih ada orang-orang tuh masih so sweet kayak gitu loh ya. Kayak
Kita pernah lagi jalan gitu ke senternya Istanbul. Terus udah gitu, ini orang sebenarnya dia tukang parkir gitu. Terus kita parkir di situ. Terus dia tuh kayak bertugas untuk cari customer gitu, untuk datang ke restoran yang dia kerja itu gitu kan. Terus aku bilang, enggak, sorry, nih anak saya nangis, mau minta es krim. Di situ ada jual es krim nggak? Kalau misalkan ada, kita mau deh duduk di situ, maksudnya datang ke situ sambil ngopi-ngopi, karena memang tempat itu spesial dengan view-nya saat itu, view ke Bosphorus, ya kan? Kalian cek deh Bosphorus itu apa, oke? Nah terus orangnya bilang, oh di situ nggak ada jual es krim gitu kan. Oh ya udah, thank you gitu. Nih anak saya nangis, saya mau nyari es krim, saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh yang tunggu gitu. Mereka kan emang nggak bisa, kebetulan nih orang nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang tunggu. Terus dia langsung lari, dan itu tuh nanjak ke atas guys. Memang restorannya juga di atas, dan tapi dia nggak ke restorannya. Aku nggak tahu dia kemana. Pokoknya dia nanjak, hilang gitu. Pokoknya dia bilang tunggu 5 menit gitu. Ya udah aku tunggu gitu. Terus ucuk-ucuk dia datang guys dengan bawa es krim. Jadi dulu si Camilla masih kecil, dan dia tuh bener-bener nyari, nggak tahu entah kemana gitu tuh es krim gitu. Terus akhirnya kita mau ngasih uang, nggak mau, dia nggak mau beneran. Terus ya udah, akhirnya kita jalan dulu ke center itu, waktu itu ke Grand Bazaar. Terus habis itu kita ke situ lagi hanya untuk bilang makasih. Tuh orang Turki buat anak kecil, ya ampun, bener-bener nice banget. Terus aku juga punya pengalaman, suami aku waktu itu masih lagi training, karena kebetulan dia baru dapat kerja di sana, makanya kita pindah ke Turki. Tapi saat itu kita masih tinggal di hotel. Nah di hotel itu kan nggak jauh dari Grand Bazaar, dari Hagia Sophia, yang Blue Mosque, yang kayak gitu-gitu. Terus kita naik kayak tram gitu, dan aku bawa si Camilla dong, dia masih kecil, pakai bugi gitu kan. Terus dan sama suami juga. Di situ tuh agak penuh gitu ya, agak penuh. Terus itu cowok-cowok langsung pada diri guys, padahal kan aku nggak gendong Camilla atau apa gitu ya. Itu langsung otomatis gitu yang mempersilahkan aku duduk gitu. Pokoknya pernah aku nyobain naik bis juga, kayak gimana rasanya gitu. Ya gitu, sama gitu. Jadi aku naik tuh cowok-cowok pada diri gitu, pada mempersilahkan duduk. Itu yang oh my god, so sweet gitu ya. Terus apalagi ya, selain itu hospitality di Turki, mereka tuh baik banget sama kayak tamu gitu ya. Kalau kita tamunya dia tuh, kita diservis banget guys. Jadi kayak di Europe, ini pengalaman aku, suami orang sini gitu, kita kalau ke rumah orang, kecuali kalau pas diundangnya itu spesifik, oh kita mau ngundang mau makan, oke, pasti ada makanannya gitu. Cuman kalau sekedar yuk main ke rumah gitu, itu ya biasa sih gitu ya, kayak kopi atau minuman apapun lah, yang kayak di sini kebanyakan orang bir atau wine biasa lah di sini kan ya gitu, sama makanan ringan biasa gitu kan. Biasa sih keju atau chips ya yang kayak gitu-gitu ya. Nah kalau di Turki itu biasanya kalau kita diundang, padahal cuman casual thing, 90% itu kita pasti dikasih makan. Mungkin kayak di Indonesia juga ya, nggak tahu sekarang masih apa enggak kayak gitu di Indonesia, soalnya aku udah lama nggak di Indonesia lagi. Jadi kalau ke rumah temen atau apa aku nggak tahu ya, karena kayaknya dulu aku lebih seneng keluar makan di luar sama teman-teman biasanya gitu. Jadi gitu, jadi tuh meja udah ready atau mereka cepet-cepet gitu masak gitu, terus spesial buat kita yang segala macam. Nah itu Turki. Terus semua apa yang dia punya juga langsung dikeluarin guys. Itu Turkish hospitality ya. Terus kadang juga kita kan udah lama tinggal di Turki atau di Istanbul ya. Itu kalau jalan sama teman, itu masih berantem sampai sekarang, berantem siapa yang bayar, tapi bukan siapa yang harus bayar dalam arti lu yang bayar, lu yang bayar, enggak. Ini rebutan untuk bayar, guys. Ini rebutan. Dan mereka selalu bilangnya no,
you are my guest gitu, you are my guest gitu. Sampai kadang kalau di restoran kita harus ngumpet-ngumpet dan kasih kartu kredit kita tuh ke yang di kasanya gitu, untuk dan wanti-wanti tolong nggak bolehin ini teman kita bayar gitu. Sampai kayak gitu. Kadang-kadang yang di kasa pun ngomong ke teman kita yang orang Turki itu, terus akhirnya ketahuan dong, terus yang jadi rebut-rebutan gitu. Nggak bisa, kalian tamu kita, jadi kalian yang kita yang servis kalian. Itu orang Turki kayak gitu ya. Itu sampai sekarang yang kita udah bertahun-tahun di sana, buat mereka kita masih tamu buat mereka gitu. That's so sweet buat aku gitu. Cuman ya kadang nggak enak juga ya dibayarin terus gitu, ditraktirin terus. Jadi emang harus bener-bener cepet gitu. Meskipun kadang kita yang undang, mereka tetap yang bayar gitu. Aduh, mereka tuh sweet banget. Terus orang Turki itu juga mereka suka nolong gitu. Kayak kita temen, dan mereka tahu kita di Istanbul itu nggak ada siapa-siapa ya, istilahnya kita bukan orang sana gitu. Mereka tuh bener-bener yang 24 jam kalau kita butuh itu mereka siap sedia untuk bantu kita. Dan terutama kayak di Turki itu kan nggak terlalu banyak orang bisa bahasa Inggris ya, jadi memang repot banget kadang-kadang, apalagi kalau kita belum tahu bahasa Turki sama sekali, itu repot banget guys. Terus apa ya, so far itu ya kayaknya yang aku ingat. Tapi pokoknya intinya orang Turki tuh memang sweet banget sama anak-anak. Jadi kadang di jalan jangan kaget kalau misalkan ada orang Turki yang pegang tangan anak kita terus cium gitu ke anak kita, terus atau kasih apa. Karena dulu si Camilla kan memang kecilnya tinggalnya di Turki, jadi sering banget dikasih apalah, dikasih permen, dikasih es krim, dikasih, bahkan pernah ke supermarket yang dulu kita tinggal di apartemen, waktu pertama kita pindah itu di bawah tuh ada supermarket gitu ya. Sampai yang supervisornya di situ kan ya udah kadang-kadang suka hello dia kenal dan sering lihat kita belanja di situ. Dia tuh lari ke belakang, terus dia tuh ngambil boneka yang istilahnya kayak misalnya lagi ada promo nih sabun atau apa, kita beli 2 atau 3 sabun nanti dapat gituan. Tuh dia lari ke belakang, dia ngambil salah satu boneka gituan buat si Camilla gitu. Jadi ya yang kayak gitu-gitu. Pokoknya tergantung kalau kalian suka, bukan suka ya, maksudnya you don't have problem anak kalian disentuh gitu sama stranger itu most of the time maksudnya baik gitu ya, bukan maksud jahat atau apa. Cuman kalau kalian nggak comfortable bilang aja, tapi nicely gitu bilangnya gitu. Oke, terus sekarang aku mau share sama kalian minusnya. Minusnya di Turki itu gimana ya? Banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Tapi bukan berarti itu sesuatu yang jelek buat mereka. Tapi maksudnya buat kita nih, kita harus prepare bahwa nggak akan segampang kalau kita misalkan jalan ke negara mana yang kita mau nanya apa gampang gitu. Tapi kalau kita ke center-center gitu, kebanyakan bisa sih bahasa Inggris. Kayak kalau kalian ke Grand Bazaar gitu, ke daerah-daerah kayak gitu, banyak yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau selain itu agak jarang ya. Sampai anak muda pun nggak bisa gitu, maksudnya nggak, aduh pokoknya ini banget deh, nggak banyak deh ya, sedikit banget yang bisa ngomong bahasa Inggris sorry. Jadi ya gitu, mau nggak mau dulu kita ya belajar, sampai sekarang masih susah banget itu bahasa, buat aku lumayan susah untuk dipelajarin gitu dibanding kayak aku waktu belajar bahasa Belanda. Karena kan selain itu juga pronunciation-nya banyak yang sama, terus kita juga kan bekas dijajah sama orang Belanda, jadi ada banyak kata-kata yang sama. Jadi waktu aku di sini di Belgia belajar bahasa Belanda itu dari Januari sampai Desember, jadi kan kita diajarin gimana cara bahasa Belanda, itu sebenarnya sama guys, dan orang pikir aku tuh pinter gitu padahal mereka nggak tahu kita bekas koloninya Belanda
Jadi, dan mereka nggak tahu dari Januari sama Desember itu kita di bahasa Indonesia sama gitu. Jadi mereka mikirnya aku pinter. Nah, terus kalau di Turki itu masih ada kultur nyelak-nyelak ya. Itu aku amat sangat alergi kalau ngeliat orang yang udah tahu kita lagi ngantri terus dia tuh yang nyelak-nyelak gitu. Itu tuh gitu ya. Please guys, kalau yang masih ada yang suka kayak gitu, please jangan ya. It's so uneducated, sangat nggak sopan. Jangan ya kayak gitu. Aduh, terus udah gitu di Turki itu gimana ya? Orangnya tuh bukan kasar ya. Apa ya, nggak sopan. Gimana sih, kayak agak sedikit arogan gitu. Tapi di satu sisi mereka sweet banget gitu. Jadi hidup aku waktu ditinggal di Turki itu tuh bener-bener kayak roller coaster gitu. Kayak nggak ada tengah-tengah gitu. Yang arogan banget. Terus yang sweet banget. Jadi kayak hampir nggak ada tengah-tengah gitu. Jadi emosi tuh naik turun terus waktu di Turki. Ya gitulah pokoknya, agak-agak sedikit apa ya, kadang suka semaunya gitu kadang-kadang, terus apa ya, terus kadang suka maksa juga. Terus kalau cewek kadang mungkin kalian bakal nemu cowok-cowok yang apa ya, banyak genit ya ke kalian kalau misalkan pas lagi di Turki. Kadang soalnya kita diikutin, terus kadang kita didatengin yang secara gimana ya, kurang enak gitu ya, karena dia pengen kenalan atau gimana gitu. Yang terus udah gitu aku selalu diwanti-wanti sama teman-teman aku yang orang Turki gitu ya, jangan senyum-senyum atau apa, kayak ada yang misalkan say hello, jangan reply gitu. Sedangkan aku nggak tahu waktu sebelum ketemu sama teman aku, ya aku friendly aja sama orang gitu kan, why not gitu, emang udah nature-nya kayak begitu. Dan justru kalau buat aku dididiknya ya kita harus polite, kita harus selamat pagi, selamat siang gitu. Kalau di Turki ternyata jangan, terutama cewek kayak gitu duluan, jangan gitu. Ya oke, lama-lama aku belajar dari situ. Memang ada beberapa kejadian yang nggak enak di aku waktu di Turki sebagai perempuan ya. Kayak di taksi juga hati-hati ya. Di taksi emang terkenal, jadi kalau kita naik taksi please be careful gitu ya, jangan terlalu friendly gitu, jangan ngobrol udah pura-pura aja nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Turki, udah gitu aja. Terus apa ya, jadi waktu itu aku hamil, pas lagi hamil itu nggak kelihatan gitu kan perut gitu kan, masih ya sekitar 3 bulanan gitu. Jadi aku ke mall, biasanya aku apa, bawa mobil sendiri, cuman pada saat itu kebetulan suami mau pakai mobil, ya udah oke, no problem gitu kan. Terus aku iseng gitu ya, janjian sama teman ke mall gitu. Terus pulangnya ya udah seperti biasa gitu, aku biasa aja naik taksi gitu kan. Terus tiba-tiba kita ngobrol, ya udah friendly gitu kan, selama nggak yang aneh-aneh juga obrolannya gitu kan. Terus karena dia cuma nanya aku orang mana gitu kan, terus bla 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 gitu. Terus tiba-tiba dia tuh yang minta nomor telepon aku. Terus yang pertama-tama aku yang oh enggak gitu kan, enggak gitu. Terus it's okay, nanti kalau kamu mau butuh taksi sama saya, kata dia gitu kan. Terus oh enggak. Terus aku bilang pakai bahasa Turki, pokoknya udah dijelasin gitu, jadi there is no miscommunication gitu. Cause that part aku bisa gitu, aku tahu aku ngomongnya bener gitu bahasa Turki. Aku bilang ini aku punya mobil gitu, cuman hari ini suamiku yang pakai mobil, jadi no thank you yang udah. Dan aku mau menegaskan ke dia ini bukan single gitu, maksudnya ini istri orang gitu kan. Dia tetap aja terus sambil nyetir terus nyodorin apa HP-nya ke aku gitu kan. Terus selama di perjalanan itu benar-benar nightmare. Dan aku mau agresif juga aku takut, karena aku lagi hamil kan, terus takutnya dibawa kemana. Itu bener-bener yang itu zigzag guys. Selama perjalanan tuh dia nyetirnya zigzag untuk nakutin aku.
dan supaya aku mau give up dan kasih dia nomor telepon aku gitu kan. Tadi aku mikir aku mau kasih bohongan gitu, nomor bohongan, takutnya dia miss call, taunya bukan, tambah parah lagi kan ceritanya. Jadi aku diam aja, aku berdoa aja. Ya Tuhan, terus sambil aku lihat sekitaran gitu, nih bener nggak jalannya, bener nggak. Terus thanks God akhirnya kita sampai tujuan, dan ya udah aku langsung kabur, kasih uang tuh aku langsung kabur. Dah semenjak itu kayaknya hampir nggak pernah naik taksi lagi semenjak itu. Mungkin pernah sekali dua kali, tapi bawa anak segala macem gitu ya. So that's my experience. Terus ya yang kayak gitu-gitulah. Pasti di mana-mana ada lah ya yang enak nggak enaknya. Terus apalagi ya. Dan selain itu yang aku mau kasih tahu kalian, di Turki itu ternyata kulturnya itu agak mirip sama kultur kita orang Indonesia, tapi yang aku lihat kayaknya lebih kolot di sana ya ternyata gitu loh. Aku kaget aja, ini kayak wah ini Indonesia zaman dulu nih kayak gini, dan dia di sini masih diterapkan seperti itu gitu loh. Yang kayak misalkan mau sama siapa, mau married sama siapa, terus masih yang kayak jodoh-jodohan gitu. Terus apa namanya, yang mereka tuh sampai teman aku sendiri yang bilang, oh gitu, I wish I can be like you guys gitu, maksudnya bebas apa segala macam gitu. Kita nggak bisa karena keluarga dan kultur kita yang nggak membolehkan kita misalkan kayak gitu. Pokoknya kulturnya masih strong banget deh istilahnya gitu. Ya ada good poinnya, ada maksudnya ada plusnya, ada negatifnya dari sisi kulturnya ini. Cuman apa ya, kayak laki-laki lebih dominan dari perempuan, yang buat aku amat sangat menentang hal itu. Buat aku laki-laki sama perempuan sama ya, kalian bebas punya opini masing-masing. Cuma aku dari dulu seperti itu gitu, maksudnya sama keluarga juga orang tuaku seperti itu, maksudnya bapak gitu ya, ayahku dia kepala keluarga, tapi ibuku juga amat sangat berperan penting di dalam keluarga gitu. Jadi masing-masing memang punya tugas dan fungsi masing-masing, yang masing-masing nggak bisa gitu menggantikan satu sama lain tuh nggak bisa gitu. Jadi buat aku suami istri sama ya, nggak, aku bukan berarti oh ya kita disrespect laki-laki atau apa, no, itu salah ya. Apa, emansipasi itu penting, tapi bukan berarti kita lebih tinggi dari laki-laki. Buat aku enggak, no, tapi kita di bawah laki-laki juga enggak, itu menurut aku. Nah yang aku lihat sih di kultur mereka lebih strong banget ke situ gitu, terutama di daerah-daerah tertentu ya, maksudnya di Turki itu kan besar ya, jadi masih yang kayak gitu-gitulah gitu. Cuman ya mungkin buat orang itu sesuatu yang normal atau gimana, silahkan gitu. Kalau aku kebetulan nggak suka yang kayak gitu. Yeah, that's it. Apa ya, that's all pengalaman aku waktu di Turki. Tapi overall aku benar-benar bersyukur dan berterima kasih apa, dengan pengalaman aku di Turki. I love Turki gitu kan. Dan aku cinta banget teman-teman aku, baik-baik banget. I love my Turkish friends. Thank you for everything. Terus dia tuh kayak family buat aku selama di Turki, karena bener-bener ngebantu aku, terutama untuk translate. Dan kita kan orang baru gitu ya, waktu di sana nggak tahu apa-apa. Ini bener-bener all my friends yang apa, bantu. Nyari ini di mana, terus yang apa, kasih tahu makanan Turki gitu, yang terus yang aku diundang ke kawinan orang Turki itu kayak gimana gitu kan. Mudah-mudahan next time ya, kalau aku ada apa, kesempatan ke kawinannya orang Turki, nanti aku coba videoin dan kasih lihat ke kalian kayak gimana stylenya mereka kalau married. Dan ya
that's it. Mungkin next time aku share sama kalian negara lain yang memang pernah aku kunjungin ya. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Dah.